Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Bang, saya nggak nyangka dari dulu awal ketemu Bang, ya, dengan basic ya yang dagang kaos kaki, sekarang bisa menguasai online. Online itu dua ya. Online menjual kepada langsung, yang langsung interaksi, dan online yang lewat Shopee ya, itu beda. Ya, beda Pak Haji. Konsepnya untuk yang online itu bisa dikatakan offline sih sebetulnya. Cuman ya bisa juga dimasukkan kategori online karena kita selama ini dengan pembeli dan antara penjual dan pembeli itu tidak pernah ketemu. Jadi konsep yang biasa interaksi langsung dengan sistem yang di Shopee dan Tokopedia itu sebenarnya beda? Beda Pak Haji. Beda, sangat beda sekali gitu. Pertama kita bahas tentang menjual kepada para pelanggan yang semi grosir. Siap. Itu kendalanya gimana? Gini maksud saya kan gini, kalau kita melayani orang itu kan masing-masing konsumen beda-beda. Ya betul Pak Haji. Untuk pembelian lewat jalur WhatsApp ya katakanlah itu offline, tapi sebetulnya itu adalah online karena kita selama ini dengan pembeli baik itu dari Medan, Jambi, Pekanbaru, Riau, Palembang, Lampung, bahkan sampai sekalipun NTB itu belum pernah ketemu dengan orangnya Pak Haji. Ya itu yang saya rasakan mungkin karena berbagai kultur atau berbagai karakter orang tersebut, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang biasa-biasa saja, dan ada pun yang agak-agak sedikit mungkin karena bicara ada pernah pengalaman buruk, mungkin belanja online, transfer duluan, barang nggak dikirim. Ada yang seperti gitu. Nah, saya dengan cara ya mungkin diakalinya, saya manakala ketemu orang-orang perburungan, saya posting, saya foto bareng itu salah satu untuk menumbuhkan kepercayaan si calon pembeli tersebut. Tip agar pembeli itu beli lagi, itu gimana? Tip pembeli ya kita memaksimalkan pelayanan Pak Haji, karena mungkin kita pun nanti kalau di posisi jadi pembeli, kalau si penjualnya ramah mungkin akan terkesan gitu. Jadi alhamdulillah mungkin udah 4 tahun ini mau masuk 5 tahun saya jualan produk Ebot Jaya. Si pembeli itu ada yang sudah hampir 5 tahun juga Pak Haji. Ibaratnya berkesinambungan gitu. Jadi beli lagi jadi pelanggan. Pelanggan ya. Yang namanya dagang ada aja orang yang menawarkan lebih murah. Itu biasa, persaingan. Walaupun ambil dari saya langsung ada aja kan. Itu kalau seandainya ada pedagang yang membanding-bandingkan harga, oh dari sini harga sekian, itu menyikapinya gimana Pak? Ya kalau memang itu masih bisa masih bisa dijelaskan dengan itu, ya saya jelaskan bahwa saya pun tidak mengambil keuntungan secara signifikan gede gitu Pak Haji. Karena mungkin ya kalau memang udah mentok ya udah silakan aja belanja ke yang lain. Tapi ya banyak juga yang sudah saya sarankan gitu nanti balik lagi ada. Jadi mungkin karena pelayanan bagus jadi pembeli tidak bisa pindah ke lain hati. Nah itu betul Pak. Nggak bisa pindah ke lain hati. Kalau pengirim lewat ekspedisi itu biasanya kendalanya rusak barang itu ada aja. Itu biasanya gimana? Ada aja kan? Ada. Pengalaman itu seperti itu sangat ya dari 2015 sudah tidak terhitung. Cuman ya saya sebagai penjual yang ibaratnya yang lebih menjaga hubungan silaturahmi ya solusinya kadang ya bicarakan bersama pembeli atau bersama ekspedisi yang bersangkutan. Nanti gimana solusinya? Kalaupun nanti si pihak ekspedisi kebanyakan lepas tangan tidak bertanggung jawab ya saya secara pribadi antara penjual saja kita. Oh ya Om silahkan di servis nanti biaya servis tanggung berdua atau saya serahkan ke Om saya mau dibebankan berapa. Itu kalau di ekspedisi ada sistem Volume. Bukan volume
ini yang kalau rusak diganti apa namanya asuransi itu gimana? Ada nggak? Nggak Ya, ada. kalau ekspedisi konvensional begini mah nggak ada Pak Haji. Nggak ada asuransi. Nggak Jadi ada. rusak tanggung sendiri. Tanggung sendiri karena di situ kadang-kadang udah mungkin si pihak ekspedisi juga karena beberapa pengalaman si customernya, jadi di situ dicantumkan barang kerusakan atau hilang ditanggung. Tanggung sendiri. Waduh, begitu. tapi karena pengalaman sudah sering ngirim, jadi Tidak apa begitu, menyikapinya udah bisa lah ya. Iya, ya. Jual beli tanpa tatap muka dengan konsumen itu biasa orang transfer dulu atau dikirim dulu baru transfer itu, Bes. Waktu 2018 saya metode transfer dulu itu dilaksanakan gitu Pak Haji, dilakukan gitu ya. Cuman berjalannya waktu si orang tersebut kan pembeli itu udah berkesinambungan, udah ada kedekatan atau secara hati mah udah percaya ada lah ikatan, karena ya. udah sering transaksi. Ya, jadi nggak masalah buat saya kirim barang meskipun nominalnya itu ya besar tapi ya udah percaya. Sudah percaya. Jadi sebagian yang dipercaya ada nggak yang macet? Alhamdulillah ada Pak Haji. Mungkin bisa lah. Yang macet itu biasanya beli lagi atau dia kabur nggak beli lagi? Menghilang Pak Haji. Biasanya menghilang dari Facebook, dari itu mereka secara sendiri dengan sendirinya mereka menghilang karena mungkin malu di. Jadi awal-awal itu dia itu transfer duluan. Ya, bagus. Kesininya setelah dipercaya ngambil tidak bayar itu modus. Modus Pak Haji. Itu tahu nggak Pak tanda-tanda orang yang akan seperti itu? Karena sudah pengalaman berhubungan. Sudah sangat memahami. Itu ciri-cirinya kalau orang yang terakhirnya bakal tidak bayar itu biasanya ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang yang seperti gitu tuh buat saya karena dulu juga saya waktu zaman di kaos kaki itu sering ketemu orang di lapangan. Orang yang agak-agak nggak jujur katakan mah dikasih harga berapapun mau Pak Haji. Saya ngambil keuntungan bisa ibaratnya 10% atau 15% mau. Nah, sementara kalau orang yang jujur, pedagang yang memang udah niatan jujur, karena dagang mungkin buat mereka itu suatu profesi, mereka komitmen gitu. Harga pengen ngepres, tapi ya alhamdulillah bayar bagus. 4 tahun ini ya yang jadi ciri-ciri orang yang bakal nipu harga itu nggak nawar. Nggak nawar. Nggak nawar. Iya. Justru mah kalau pedagang harga nggak nawar curiga ini orang beli untuk jual lagi atau paket atau gimana ya? Harusnya curiga duluan. Ya, betul. Dan memang fakta membuktikan pedagang-pedagang yang mohon maaf yang termasuk kategori tersebut ya seperti gitu, dikasih harga berapapun sikat. Ya, mau, pertama gitu. Bayar, kedua bayar, ketiga menghilang. Di telepon ketiga udah menghilang. Ya. Ini untuk penjualan mungkin offline yang komunikasi langsung lewat WA. Kalau yang sistem apa ini yang saat ini di Shopee, Tokopedia itu sistemnya di sana buka toko atau gimana sih, Bang? Ya, kalau untuk itu Shopee, Tokopedia, Lazada, memang saya karena latar belakang pendidikan saya itu tidak tinggi-tinggi amat Pak Haji. Jadi ya saya ya ada keinginan, ada kemauan untuk bertanya ataupun browsing-browsing. Saya coba. Dan yang terakhir itu ya saya buka toko di 3 marketplace tersebut tuh. Modalnya coba-coba Pak Haji. Dan di apa aja? Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Nama tokonya Nanjung Jaya 43 Pak Haji. Itu transaksi harian ada aja? Ada aja Pak Haji, 30-40 alamat masuk. Itu kalau harga situ nggak bisa tawar-menawar? Tidak bisa Pak Haji. Meskipun di Shopee ada menu untuk tawar-menawar, tapi di situ saya nggak dibubuhkan karena memang ada biaya-biaya yang harus dimasukkan ke ibaratnya ke keuntungan gitu. Ada margin ada biaya untuk biaya iklan ya. Jadi kalau yang tadi offline itu dengan konsumen kan interaktif. Betul. Bisa tawar menawar. Ya. Kalau yang di ini nggak bisa. Nggak bisa Pak Haji. Itu udah sistem dari. Tinggal kita pada saat kita pasang harga itu orang minat atau enggak, mungkin seperti itu. Betul. Di toko di 3 ini marketplace ini orang dagang banyak kan?
Banyak banget Pak Haji, produk Ebot Jaya, produk perburungan, semua saya lihat Banyak. banyak dan semua laku semua gitu Pak Haji. Itu di situ mungkin orang konsumen pada saat mau beli mungkin pilih-pilih. Ini yang mahal, yang murah gitu Iya. kan. Dan kekuatan iklan juga menentukan Pak Haji. Seperti saya, ibaratnya ngiklan sehari bisa. Oh, mengiklankan toko sendiri di situ biar Iya. biar orang pada saat mau produk perburungan larinya ke tokonya Pak Ang yang di situ. Bisa Pak Haji. Jadi kita biaya iklan dari 100.000 sampai 250.000 per hari bisa. Biar orang begitu mau cari perburungan langsung Ya, ke. produk kita itu ada di atas gitu Pak Haji. Gitu. Kalau di itu masalah bayar orang transfer dulu atau gimana? Kalau yang di online? Kalau itu kan sistemnya, kalau itu tuh masuk rekening bersama gitu Pak Haji. Jadi si mereka transfer yang sistemnya nggak COD pasti transfer ke Aman, kalau di situ aman. ke pihak Shopee dulu, diterima dari pihak Shopee. Rekening bersama di Shopee. Iya, rekening bersama di Shopee. Nanti barang setelah terima dan sama pembeli diklik selesai, baru uang masuk ke toko kita. Antara konsumen, penjual dan pembeli aman. Aman Pak Haji. Aman ya. Pang, dulu kan basicnya ya apal Pang, kok bisa menguasai bidang ini yang saya nggak nyangka itu di online-nya ini. Itu belajarnya lama tuh nggak bisa sampai seperti itu? Lumayan Pak Haji, karena memang saya yang itu tadi masalah pengetahuan tentang komputer, apa IT itu saya tidak paham sama sekali. Kok bisa sekarang itu masalahnya? Ya itu saya modalnya bertanya dan sekarang di YouTube banyak Pak Haji. Tutorialnya ada. Tutorialnya banyak. Dan dicoba dengan ya apa ya, harus berani mencoba sih sebetulnya kalau menurut saya. Mungkin intinya ada kemauan lah ya. Ada kemauan. Kemauan mau mencoba. Nggak ada yang nggak bisa mungkin dia. Betul. Dan kebiasaan-kebiasaan di online juga sama saya diterapkan di Shopee Pak Haji atau di toko-toko marketplace. Gimana? Seperti kan kalau di Shopee itu bicara tuh Gan, Kak, atau bosku atau gimana. Ya saya dengan sendirinya membawa si calon pembeli itu dengan gaya saya gitu Pak Haji. Gimana? Ya seperti ada bahasa-bahasa yang nggak biasa, yang nyeleneh, yang beda dari yang lain gitu nuhun kan. Kang atau gimana, itu kan hal-hal yang nggak ada di toko marketplace. Nuhun Kang. Ya. Biasanya apa bahasa yang lazim mereka pakai? Ya terima kasih Kak atau terima kasih Bos kan. Ya, bosku atau apa gitu. Kalau ini pakai bahasa nuhun Kang. Iya, jadi nanti kalau ada kesamaan itu mereka ngikutin gaya saya juga gitu. Nuhun Kang, barang udah sampai gitu. Kalau orang daerah Sunda ya gitu. Kalau yang itu ya seperti biasa ada candaannya gitu. Gak dibonisin nih gitu, karena udah akrab gitu Pak Haji. Ada yang sampai akrab, dan ada pun yang lari ke nomor WhatsApp juga minta buat. Saat ini di online pengiriman bisa sampai 30 alamat. Ya Pak Haji. Itu menurut Pang prediksi bisa membesar nggak? Dalam arti kata bisa sampai 100 alamat? Bisa Pak Haji. Dengan catatan ya saya harus berani ngiklan Pak Haji. Ya kalau kayak seperti teman saya yang sudah main lama, kekuatan iklan itu apakah menentukan untuk penjualan barang tersebut yang. Jadi kalau di Shopee bayar iklannya di Shopee juga. Di Shopee juga ya. Kalau Lazada bayarnya di Lazada juga. Di Lazada juga ya. Begitu Pak Haji. Jadi kekuatan iklan menentukan. Dari yang dijual kalau di online itu kebanyakan produk apa aja? Pakan, sangkar, aksesoris atau semuanya itu sama? Biasa ya. Kalau saya saat ini ya karena saya awal mulanya kan saya online-nya juga Ebot Jaya Online Pak Haji. Jadi mengatasnamakan produk Iya, Ebot maksudnya Jaya. gini, di antara produk Ebot Jaya itu sangkar, pakan, aksesoris. Semua untuk saat ini. Karena untuk menyikapi beberapa keputusan kebijakan dari Ebot Jaya, Pak Haji ada ngasih lisensi. Nah, itu yang saya berpikir keras untuk mensiasati ya. Paling tidak saya kena dampak dengan Pak Haji bikin lisensi di luar sana. Ya kalah harga, ya udah. Semenjak Pak Haji ngeluarin kebijakan seperti itu, saya kan dulu tidak jualan sangkar di online, Shopee, Tokopedia, Lazada tuh enggak. Sekarang saya mainkan Pak Haji untuk menutupin biaya operasional harian saya gitu. Karena memang setelah dijalankan lumayan juga Pak Haji. Ya sehari bisa 3 sangkar, 4 sangkar. Yang kan asalnya mungkin tidak diperhitungkan. Dulu tidak diperhitungkan. Waktu sebelum Pak Haji ada kebijakan ngasih lisensi di luar sana, saya nggak jualan sangkar di Tokopedia, di Shopee.
ini mungkin terakhir tips untuk para ya yang mau dagang online, tipsnya apa sih? Tipsnya kalau menurut saya ya, kalau apalagi saat ini udah si perilaku pembeli itu udah beralih ke online, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru meskipun hal baru tersebut Kita belum paham. seperti dunia lain gitu. Iya. Nah, jadi belum pernah dicoba, kenapa tidak dicoba? Ini seperti alam tadinya nggak bisa. Ya, Kameramen nggak bisa, terus edit YouTube nggak bisa, tapi dipaksa bisa juga ya, jadinya. ada Berarti nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak selama kita dan nggak ada istilah terlambat gitu Pak. Ya, selama kita mau mencoba. Oke, demikian sobat Kongres bincang dengan Raja Online Aang Darsono bahwa motonya tidak ada yang tidak bisa. Selama kita mau mencoba pasti bisa. Yang tadinya basicnya itu mungkin orang gaptek ya, nggak tahu teknologi. Karena saya awal juga gaul dengan Pak Aang. Ternyata saat ini saya juga nggak nyangka bisa menjual di Marketplace 3, di Lazada ada, Tokopedia ada, di Shopee ada, dan bisa gitu kan. Dan Pak Aang bisa, Anda juga bisa. Terima kasih, Sobat Kongres. Sampai jumpa. Nah.